Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Wulandari, NIM 21690100817, Program Studi Pendidikan Ekonomi Semester 1. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Bidang Pendidikan. Terlebih dahulu, saya ingin berterima kasih kepada dosen mata kuliah TIK, Ibu Asma Amir, SPD MPD. Teman-teman sekalian, pasti masih ada yang belum tahu apa sih dampak perkembangan TIK dalam bidang pendidikan. Yuk langsung saja kita simak videonya. Apa sih yang akan dibahas? Yang pertama, pengertian teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Yang kedua, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, dampak positif dan negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Yang keempat, solusi dalam mengatasi dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Materi pertama, pengertian TIK dalam bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Sedangkan menurut para ahli, yang pertama, TIK menurut Kamus Oxford tahun 1995, teknologi informasi adalah studi atau peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisa, dan mendistribusikan informasi, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Yang kedua, TIK menurut Hack dan Ken tahun 1996, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu pekerjaan dengan informasi serta melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Yang ketiga, TIK menurut Lukas tahun 2000, teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronis. Yang keempat, TIK menurut Eric Dawson, teknologi informasi dan komunikasi adalah kebutuhan manusia di dalam mengambil dan memindahkan, mengolah, dan memproses informasi dalam konteks sosial yang menguntungkan diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan. Yang kelima, TIK menurut Anantasanai, teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah media atau alat bantu dalam memperoleh pengetahuan antar seseorang kepada orang lain. Yang keenam, TIK menurut Kenneth C. Loudon, teknologi informasi adalah salah satu alat yang digunakan para manajer untuk mengatasi perubahan yang terjadi. Materi kedua, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Teknologi komputer baru diperkenalkan di Indonesia dalam kurun antara tahun 1970 sampai 1970-an. Universitas Indonesia termasuk salah satu perguruan tinggi pertama yang menjadi salah satu tempat pengenalan komputer di Indonesia. Dari sinilah teknologi komputer mulai disebarluaskan di Indonesia. Kemajuan teknologi yang pesat, khususnya teknologi informasi, menuntut suatu perubahan yang besar di dalam sistem pendidikan. Seperti kita ketahui,
Pendidikan merupakan warisan dari sistem pendidikan lama yang isinya adalah menghafal fakta-fakta tanpa arti. Materi ketiga, dampak positif dan negatif TIK dalam bidang pendidikan. Dampak positifnya yang pertama, informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, terciptalah metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak. Karena materi tersebut dengan bantuan teknologi bisa dibuat abstrak. Yang ketiga, sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru, tetapi bisa juga menggunakan jasa pos, internet, dan lain-lain. Yang keempat, mengurangi ketertinggalan dalam pemanfaatan TIK dalam pendidikan dibandingkan dengan negara berkembang dan negara maju lainnya. Adapun dampak negatifnya, yang pertama, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga akan semakin mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual atau HAKI karena semakin mudahnya mengakses data menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Yang kedua, walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan baik sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kecerobohan dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Yang ketiga, kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang e-book, berpengetahuan tinggi, tetapi mempunyai moral yang rendah. Contohnya dengan ilmu pengetahuan komputer yang tinggi, maka orang akan berusaha menerobos sistem perbankan dan lain-lain. Yang keempat, pemakaian TIK dalam pendidikan, khususnya untuk anak di bawah umur yang masih harus dalam pengawasan ketika sedang melakukan pembelajaran dengan TIK. Materi terakhir atau keempat, solusi dalam mengatasi dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Yang pertama, tidak menjadikan TIK sebagai media atau sarana satu-satunya dalam pembelajaran. Misalnya, kita tidak hanya mendownload e-book, tetapi masih tetap membeli buku-buku cetak. Tidak hanya berkunjung ke digital library, namun juga masih berkunjung ke tempat perpustakaan. Yang kedua, pemerintah sebagai pengendali sistem-sistem informasi seharusnya lebih peka dan menyaring apa-apa saja yang dapat diakses oleh para pelajar dan seluruh rakyat Indonesia di dunia maya. Yang ketiga, pihak-pihak pengajar baik orang tua maupun guru memberikan pengajaran etika berTIK agar TIK dapat dipergunakan secara optimal tanpa menghilangkan etika. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan saya mengenai materi dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Saya pribadi memohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan saya dalam melakukan persentase. Semoga menjadi pengalaman bagi saya pribadi dalam hal public speaking. Terima kasih telah menonton video ini. Terus belajar dan berdoa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.